Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat kesaksian pujian yang mengingatkan kami betapa Tuhan itu Tuhan yang baik. Sekalipun keadaan yang kami lewati hari-hari ini Tuhan, kami banyak tantangan, kami mengalami kehilangan, kerugian, bahkan apa yang ada di tangan kami semuanya serba sedikit, serba pas-pasan. Tapi kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan sumber di atas segala sumber kehidupan kami, yang selalu menyertai kami. Itu yang membuat kami tidak akan pernah takut. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saya sampai tadi Jason kesaksian saya nangis tuh. Tadi Tintin bilang kamu jangan nangis sebentar khotbah ya, ini bedak sudah luntur semua, ini kena air mata. Ya, saya percaya bahwa apa yang disaksikan Jason itu apa yang saya alami saudara. Ya, terima kasih buat dukungan 16 tahun PD Victory ada sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya, secara akal 16 tahun tuh nggak mungkin model Ibu Eli bisa tahan hadapi badai. Ya, saya bisa nangis kenapa? Karena apa yang dialami Jason pada waktu penghakiman itu sama. Yang menghakimi hamba Tuhan. Mereka rata-rata bilang waktu mereka tahu suami saya ngalami masalah, rumah tangga saya ngalami masalah. Karena 2 tahun PD Victory waktu berdiri itu saya masih zona nyaman. Ya, bahkan teman saya bilang gini, memang kamu ini kurang kerjaan. Wong semuanya lo baik, diberkati Tuhan, suami baik, keuangan baik. Ngapain kamu buka persekutuan doa? Kamu memang kurang kerjaan gitu ya. 2 tahun pertama memang PD Victory waktu berdiri saya baik-baik. Sampai ketika badai itu terjadi banyak penghakiman buat saya. Hamba Tuhan itu bilang gini, Bu Eli itu nggak boleh melayani Tuhan. Karena dia harus memulihkan Israelnya, Yerusalemnya dulu baru dia keluar. Jujur dengan perkataan seperti itu saya sempat menarik diri dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau memang saya tidak boleh melayani, it's okay, nggak apa-apa. Saya bukan hidup dari pelayanan, saya bukan cari tenar nama besar dari pelayanan. Ya, mungkin pikiran saya waktu saya nggak melayani, saya lebih bisa bebas, bisa shopping, bisa kemana. Tapi jujur saya bersyukur ya, saya punya Bapak mentor, Bapak Gembala saya, Pak Benny Kusno ya. Itu yang selalu mendukung saya, Pak Moses ya. Dua hamba Tuhan ini yang selalu gini, Bu maju gitu ya. Tiap kali saya lemah, berdua ini selalu bilang gini, Bu maju, semangat ya. Pak Moses ini tahu zamannya muka saya jelek, tahu ya Pak. Wah, saudara tahu perawatan wajah mau mahal sekalipun Pak Moses sempat pernah waktu mendoakan saya dia kaget ya. Wajah saya itu benar-benar orang wajah stres itu benar-benar sudah tidak ke cover saudara. Mau minum obat yang mahal sekalipun, vitamin mahal, kalau yang namanya depresi itu benar-benar mematikan saudara ya. Dan di situ saya bersyukur ya dengan Pak Petra juga, terima kasih karena beliau juga setiap pagi kalau saya pergi sama mama saya selalu disebut dalam doanya. Terima kasih ya Pak ya. Saya bersyukur buat 2 mentor saya yang selama ini memberikan saya support sampai akhirnya dengan proses yang gak mudah ya, dari PD Victory, dari seorang wanita yang hancur benar-benar. Kalau saudara lihat di tahun-tahun awal saya pengen menyerah, saya bilang gini, gak sanggup Tuhan melanjutkan PD Victory.
Kayak iblis bilang ini, kalau kamu berhenti ya pulih sudah. Tapi kalau kamu mau ngelanjutin pelayanan, ya urusannya benar-benar berhadapan dengan aku. Dan jujur waktu itu, ini kesaksian ulang untuk mereview supaya saudara saya mungkin khotbahnya dikit nanti ya. Saya cuma pengen cerita bagaimana sejarah PD Victory. Jujur pada waktu itu ada satu teman pelayanan yang juga buka persekutuan doa awal sama saya ya. Dia PD-nya itu malam karena dia suami istri sudah melayani Tuhan, dan dia PD saya pagi karena suami saya kan belum dalam Tuhan. Kita sama-sama buka PD. Hari itu PD saya rame ya, mulai 50 orang. PD dia juga rame malam. Saya pernah berapa kali hadir di PD-nya, rame sekali ya. Dan jujur waktu itu benar-benar kami berdua ngalami proses. Dia ngalami proses sakit, saya ngalami proses di mana rumah tangga saya. Singkat cerita, dia bilang gini sama saya, Eli, kayaknya saya tutup PD saya. Kayaknya saya belum siap dalam dunia pelayanan. Baru melangkah aja tantangannya sudah besar. Jadi singkat cerita ketika dia mundur, dia sembuh saudara. Hari itu saya kayak bergumul. Iblis itu kayak bilang gini, tutup aja, kamu jadi jemaat biasa. Gak apa-apa, pokoknya kamu gak usah mengingkari imanmu, kamu tetap jadi jemaat biasa. Victory-nya ditutup kalau kamu mau pulih gitu ya. Malam itu tantangan terberat antara saya ambil keputusan untuk melanjutkan PD Victory atau saya tutup. Secara akal untuk mengenakkan daging, saya pengen tutup saudara. Siapa yang gak pengen lihat rumah tangga pulih? Pengen saudara, apalagi iblis bilang gini, tuh tutup sembuh. Jujur saudara, daging ini berteriak. Tapi waktu malam itu saya mau mengambil keputusan, Tuhan itu datang dalam hidup saya. Dia cuman bilang gini, Eli, kalau tutup ya kamu gak dosa. Kamu merasa bahwa berjemaat aja di tempat gereja, kamu jadi jemaat biasa. Kamu bisa melayani di tempat komunitas di mana kamu bisa hari itu untuk melayani Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan cuman ingatkan gini, apa yang kamu cari selama hidup di dunia? Kamu mau mempertahankan harga diri atau kerajaan Allah? Itu aja yang jadi pertimbangannya. Kalau harga diri, tutup. Tapi kalau kerajaan Allah yang kamu mau pertahankan, kamu gak akan tutup karena engkau mengasihi aku. Ketika Tuhan berkata, ketika engkau mengasihi aku, saya nangis saudara. Saya nangis. Dan benar malam itu saya ambil komitmen, makanya PD Victory itu diterpa badai apapun tetap bertahan karena saya ingat komitmen saya 14 tahun yang lalu. Malam itu antara saya cuman berdua sama Tuhan di dalam satu kamar yang gak orang lain tahu, gak ada siapapun yang tahu. Saya hari itu malam itu saya bilang gini, Tuhan saya ambil keputusan sekali Yesus tetap Yesus. Tepuk tangan. Itu komitmen yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini. Dan itu membuahkan hasil yang kalau saya lihat chattingan ibu-ibu ya, saya pengen nangis saudara ya. Bukan nangis karena menyesali proses, tapi saya pingin menangis. Saya bilang gini, Tuhan kalau hari itu saya nggak bertahan, saya hari itu menyerah, saya tutup PD Victory, apa jadinya hari ini? Saya melihat ada banyak kesaksian, kalau saudara lihat di YouTube PD Victory, itu banyak ibu-ibu yang mengalami kemenangan, bukan hanya sekedar kemenangan saudara. Ada seorang ibu yang datang sama saya, dia bilang gini, ibu tahu, gara-gara saya ngalami masalah, saya dapat khotbahnya ibu itu di luar pulau saudara. Dia kesaksian sama saya waktu ketemu saya, dia bilang gini, ibu tahu waktu saya pulih di tengah keadaan rumah tangga saya yang hancur, saya itu mulihkan satu orang, dan satu orang ini pulih, dia ada di penjara. Ibu tahu apa yang terjadi? Satu penjara itu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat.
Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya percaya di Victory ini orang yang pulih itu akan jadi orang yang radikal, bukan setengah-setengah. Dan Tuhan lagi cari orang yang pertobatannya radikal. Dia akan dipakai di akhir zaman ini untuk mencetak orang-orang menjadi laskar Kristus yang luar biasa. Amin. Ya, terima kasih buat kehadirannya semua. Ya, saya cuma khotbah sebentar. Yuk kita lihat satu ayat. Bagaimana hari ini saya sampai nangis dari tadi ya. Saya kalau ingat perjalanan hidup saya, wow, saudara, rasanya bisa hari ini itu kasih karunia loh. Saya ndak gila ya, saya ndak kena kanker, saya ndak jadi pelakor. Waduh, saudara, itu kasih karunia, saudara, benar. Orang di tengah keadaan berdarah ya, saya lihat Vendiko tadi, di tengah keadaan, saudara bisa bayangin ya, orang buta seperti itu masih mau menyenangkan hatinya Tuhan. Lah sementara kita diberi badan sehat semua loh, sempurna. Tapi pernah enggak saudara berpikir mau memberi yang terbaik? Yang ada yang sehat-sehat malah banyak nuntut Tuhan. Mana Tuhan berkat jen. Mana Tuhan rumah, kontrakan ya kontrak. Terus yang ada yang sehat cuman itu. Makanya kadang-kadang Tuhan bilang gini, duri dalam daging itu jauh lebih baik, tidak segera dicabut. Kenapa? Karena semakin saudara hidup dalam penderitaan, saudara semakin ingin membalas kebaikan Tuhan. Saudara semakin dekat sama Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup dalam jalan kemenangannya, seperti Victory, arti Victory. Kita bukan jadi pemenang hanya karena pemenang masalah kita selesai. Terus kita bersaksi, saya berdoa puasa 40 hari. Rumah saya 1 sekarang 10. Nah ya, itu kesaksian cuman urusan daging, hasil. Tapi kalau hidupmu nggak pernah berubah, saudara, kesaksian di sini orang tepuk-tepuk. Tapi Tuhan di atas bilang gini, pret, palsu. Hidupmu nggak pernah mengalami satu perubahan hidup. Hidupmu dari dulu, sekarang, dan sampai hari ini, hidupmu ya tetap sama. Dulu suka marah, ya sekarang marah, tambah lebih parah karena stres, Bu Eli. Dulu suka maki orang, sampai hari ini ya mulut juga dipakai iblis terus maki orang. Tapi kesaksian berkatnya, oh keren. Mobil sederhana di-upgrade, Avanza, Alphard, Bu Eli. Itu tidak pernah buat Tuhan bangga. Saya dulu ditegur sama Tuhan. Tuhan bilang gini, aku tidak pernah bangga dengan Eli yang dulu, yang dicintai suami, yang dicintai Pak Nyoto. Karena waktu Eli dicintai Pak Nyoto, dia tidak cinta aku, tidak cinta aku. Tuhan bilang gitu, kamu kan tidak cinta aku kan, waktu kamu zona nyaman, hidupmu tidak cinta aku. Tapi sekarang bersyukur lewat suami yang tidak cinta kamu, itu suami yang baik. Ternyata kenapa? Hari ini Eli cinta Tuhan. Itu jauh lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Senyatanya kita tahu bahwa hidup ikut Kristus itu luar biasa. Kita bisa bayangin ya, tangan Tuhan itu setiap hari terulur berjaga-jaga loh buat biji matanya. Di mana pendengarannya setiap hari mungkin 24 jam ya. Saya bisa bayangin Tuhan itu dengar teriakan orang. Tapi jujur waktu saya ngalami sesuatu masalah, Tuhan ingatkan gini, engkau sering berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Aku ini lagi kepepet Tuhan, bawa pemulihan. Tapi jadi pertanyaannya, kita ini sering gak dengar apa kata Tuhan? Tuhan mungkin tiap hari waktu kita menjerit tolong masalahku, kita cuman
merasa Tuhan itu dengar keluhan kita tentang masalah, tapi kita tidak pernah tahu Tuhan tiap hari berteriak, berubah gitu. Saya disuruh berubah tidak sakit hati, nggak bisa. Tanya Pak Moses, tanya Pak Beni, awal sakit hati saudara. Suruh ngampuni, ya sulit. Kalau dia baik ngampuni, kalau kumat lagi, sakit hati saudara. Dan jujur waktu Tuhan berbicara itu buat hidup saya, Tuhan bilang gini, kamu terus teriak suruh aku dengar. Tapi jadi pertanyaannya, kamu sering gak dengar aku? Setiap hari Tuhan berkata, Eli, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih, jangan sakit hati, jangan maki suamimu, jangan hakimi suamimu. Awal-awal saya gak bisa dengar, tapi tiap hari saya berteriak, tolong Tuhan, ubah dia, ubah itu suami yang kurang ajar. Jujur, Tuhan bilang gini, jari ini nunjuk ini, yang Tuhan teriak ini yang harus berubah. Hari itu ketika saya mendengar, lihat berikutnya, yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, apa saudara? Satu kejahatan, segala kejahatanmu. Sebenarnya yang namanya tangan Tuhan itu tiap hari pasti berjaga-jaga buat biji matanya. Pendengarannya tidak kurang tajam. Mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Tapi jujur ketika kita hidup di dalam satu dosa, kesalahan. Waktu saya hidup dalam sakit hati, saya berdoa. Tapi saya nggak pernah ngalami Tuhan itu, Tuhan yang ngalami terobosan. Saya nggak bisa intim sama Tuhan. Saya berdoa, tapi berdoa saya itu ampang saudara. Karena benar-benar yang namanya kedagingan saya hidup dalam emosi hawa nafsu, itu masih menyala-nyala. Gak bisa. Jujur hari-hari ini saya punya kedekatan sama Tuhan. Itu waktu saya hidup benar-benar berjalan untuk taat sama Tuhan. Jujur waktu kita hari-hari ini mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kalau engkau tidak pernah dengar akan Tuhan, engkau selalu hidup di dalam dosa, maka hidupmu ini gak akan pernah ngalami yang namanya Tuhan itu, yang namanya hubungan intim saudara. Saya bisa dipercaya Tuhan, tanya Pak Beni, tanya Pak Moses, saya ini bukan orang yang pinter ngomong saudara. Tanya Cik Sian dulu kalau saya di PD Agape, baca pengumuman ada kertas aja saya bisa gini. Kalau hari ini bisa saya khotbah, itu saya percaya waktu saya ambil keputusan untuk saya mematikan semua hawa nafsu, ego, dosa-dosa saya, di situ semua yang menjadi penghalang saya dipercaya Tuhan perkara yang besar Tuhan kasih dalam hidup saya. Amin saudara, lihat ya, segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar apa saudara? Satu dosa, segala dosamu. Jadi ada dosa besar, dosa kecil. Dulu saya pikir yang dosa itu suami saya ndak. Lah yang selingkuh dosanya besar kan suami saya. Saya kan dosanya cuma nanduk lah, dikit-dikit lah, memang salah Tuhan. Gimana ndak ditanduk? Lah kalau nggak ditanduk kan saya jadi keset Tuhan. Tapi waktu saya baca firman ini, Tuhan bilang ini nggak ada dosa besar, dosa kecil. Yang aku mau segala kejahatanmu, segala dosamu yang menjadi penghalang buat aku memberikan kepercayaan untuk aku akan membawa PD Victory menjadi besar, bukan hebatnya kamu, tapi ketika engkau taat kepadaku. Wow. Hari itu saya mulai sadar, kita lompat di Pengkhotbah 12 ayat 1.
Pengkhotbah 12, jadi sekarang enggak ada ya yang namanya ibu-ibu bilang gini, kalau saya cerewet, saya maki suami, lah Bu Eli dibilang bodoh, masa saya diam? Ya bodoh-bodoh sendiri, siapa suruh mau kawin sama orang bodoh, berarti kamu ya bodoh. Nah ini, ya jujur saudara, hari-hari ini banyak orang yang mulai menyalahgunakan firman juga. Saya waktu pelayanan di Papua, ada seorang istri pelayan hamba Tuhan ya, yang cerita gini, Bu, ada satu hamba Tuhan, hari ini istrinya itu ikut Bu hadir. Terus saya bilang, tapi Bu, ibu tahu ya, suaminya itu enggak kena ditegur, padahal ini pelayan loh Bu. Enggak pernah ditegurnya gimana? Dia bilang gini, suaminya kan hamba Tuhan, terus suaminya itu menikah lagi. Lah menikah lagi, dia itu kalau diomongi firman, dia bilang gini, saya tahu Tuhan benci perceraian, makanya saya tidak cerai istri saya, tapi saya nambah istri. Karena yang saya adopsi istri ini janda. Lah firman Tuhan kan berkata, pedulikan janda-janda dan anak yatim. Nah jadi saya ini punya hati mau angkat janda, di upgrade gitu. Saya cuma sampai gini, makin ngerti firman Tuhan, makin luar biasa. Tapi sekali lagi, kalau ada orang yang berani memutarbalikkan firman, terkutuklah. Itu tidak main-main, ya. Makanya hari ini yuk, di tengah dunia yang sudah semakin hancur, saudara tetaplah berdiri sebagai terang dan garam dunia. Tidak ada putih, tidak ada hitam saudara, tidak ada yang namanya abu-abu ya saudara di tengah-tengah. Tapi sekali saudara jadi terang Kristus, berdirilah penuh di atas kebenaran. Amin. Segala kejahatan, segala dosa itu sudah harus saudara hindari. Nggak bisa saudara bilang gini, Tuhan kasih saya waktu. Ibu-ibu biasanya gitu, Bu Eli, ngampuni suami saya bisa Bu Eli, ngampuni teman yang menfitnah saya bisa Bu Eli, tapi sampai hari ini saya minta waktu sama Tuhan. Saya tidak bisa ngampuni siapa, itu nenek lampir mertua saya yang masih hidup Bu Eli, itu duri dalam daging yang pertama kali saya menikah, sampai hari ini penderitaan saya lengkap gara-gara nenek lampir. Saya cuma bilang, Bu, kalau ibu itu jadi bagian ibu tidak bisa move on, ibu tidak akan pernah lihat anugerah Tuhan terobosan. Sekarang pilih-pilih, tidak bisa. Siapapun kalau Tuhan berkata saling mengasihi sesama manusia, kita tetap harus mengampuni. Tidak peduli ini orang yang kurang ajar, yang brengsek, yang bagaimanapun membuat hidupmu susah. Kalau perintah Tuhan harus mengampuni, mengasihi tanpa syarat, tanpa batas, saudara dan saya harus bisa. Amin. Berikut yuk kita lihat di Pengkhotbah 12 ayat 1 ya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan. Waktu saya baca ayat ini, saya itu diingatin Tuhan. Saya menikah dengan seorang suami yang ateis, tapi itu keputusan saya. Tuhan tuh sudah kasih sih warning pada waktu saya pacaran. Tuhan sudah bilang gini, ini gelap. Karena memang dari saya kecil waktu SMP, saya ini sudah jadi pengurus persekutuan doa, tapi tidak sungguh-sungguh. Dan Tuhan bilang gini, ini gelap, kamu terang, tapi bonek ya. Karena saya merasa, oh masa muda masih cantik, masih bisa kendalikan ini, yang limited edition ini bisa dikendalikan, masih nurut-nurut ya, sampai mau menikah aja nurut saudara.
Baru setelah menikah kelihatan ya, sudah tidak mau ke gereja. Dulu pacaran masih diantar ke gereja, ditemani saudara. Tapi setelah menikah tidak mau sama sekali ke gereja. Dan dia bilang gini, kamu jangan paksa saya. Kamu jangan paksa saya ke gereja. Dan waktu itu dikatakan, saya tahu saya harus bayar harga. Jujur waktu menikah, ingatlah akan penciptamu. Kita ini jujur, kalau sudah zona nyaman diberkati, jarang loh yang ingat Tuhan. Ayo jujur, kalau kantongnya tebal, suaminya berpelukan, kalau saya suruh datang ke sini, datang ibadah. Jujur PD Victory pada waktu awal itu banyak orang yang ngomong seperti ini ya. Bukan hanya di Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali. Rata-rata mereka bilang gini, itu pedene wong stres. Pedene orang yang punya banyak masalah. Ada salah satu orang ya, enggak usah saya ngomong, orang ini masih datang ke PD Victory. Awal waktu PD Victory berdiri, dia datang sama temennya. Temennya ini ngalami badai, dia aman. Ya, terus temennya bilang gini, Bu Gem, itu loh Bu Gem, saya ke PD Victory, dibilang gini, ya wis kamu aja yang datang, aku ndak punya masalah, kamu sing stres depresi, obatnya stres depresi Ibu Eli, katanya gitu. Terus saya bilang ya sudahlah, ndak mau diajak datang ya ndak apa-apa, kamu datang sendiri. Ya saya datang sendiri, biarin aja, sok sombong ya, sok rohani. Jujur, makanya hati-hati loh ya, hati-hati. Kita ini perlu Tuhan bukan karena waktu kita stres. Kasihan ya Tuhan tuh kalau dibutuhkan waktu stres. Ingat pencipta itu waktu stres. Tapi waktu masa muda, masa hidup berkelimpahan, yang diingat bukan penciptanya. Beberapa saat setelah beberapa tahun hidup gak ada yang tahu ya. Suatu kali temennya ini rajin ke PD Victory, dia pulih saudara. Hari itu dia mengalami masalah keuangan, rumah tangga komplit. Hari itu dia bersaksi gini, Bu, saya hari ini sudah dipulihkan rumah tangga. Berkat pekerjaan suami saya diberkati limpah-limpah. Anak saya sampai bisa sekolah ke luar negeri dari nol saudara. Itu enggak main-main. Tapi Bu, Ibu ingat kan beberapa tahun yang lalu yang saya sebut teman saya. Oh iya ya, itu datang minggu lalu. Nah itu Bu, Ibu tahu sekarang punya rumah Bu, rumahnya mau dilelang sekarang, jual roti Bu. Jujur saudara, kita datang cari Tuhan bukan saat kita ada masalah, tapi kita datang cari Tuhan karena memang Dia itu terlalu baik. Dan kita semua hari ini kalau datang ibadah karena di luar Kristus, saudara itu bukan siapa-siapa, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Jujur kalau orang ketemu saya di mana ya, saya sekarang kalau jalan di mana-mana, di bandara, di mana, saya itu paling takut saudara. Soalnya banyak orang ketemu saya pasti ketawa. Saya ngomong kadang sama Fran, sama mama saya, "Sapa yo iku yo?" Tidak tahu. Tapi orang sudah kenal wajah saya, ini Ibu Eli yang di YouTube ya. Nah ya, wajah-wajah sudah Jujur kalau saya bisa dikenal hari ini, itu ndak ada porsinya saya. Wong saya ini wanita bodoh. Saya itu ndak pernah kerja, ndak bisa apa-apa, masak ndak bisa ya. Suami saya kalau dulu marah sama saya ngomongnya siapa? Kamu memang telo, itu telo saudara. Memang telo kamu ini, wis kamu ini ndak bisa apa-apa, memang kamu ini wanita yang telo. Jujur saya itu dibilang telo saudara ya. Tapi ya itu tadi, telo dipakai Tuhan, dipilih Tuhan hari ini jadi berkat buat banyak orang saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jujur kalau saya bisa khotbah hari ini, saya itu juga tidak sekolah Alkitab. Saya itu tidak pernah baca buku apa-apa loh. Tanya mama saya, kalau saudara ke rumah saya itu tidak punya buku bacaan. Bersih meja saya. Saya bisa khotbah hari ini, itu seperti Jason. Kalau saya mengalami sesuatu selama 14 tahun, saya selalu catat apa yang menjadi rema. Di saat saya terpuruk, saya baca firman, itu seperti tuntunan.
Itu yang membuat setiap kali tulisan saya mulai posting, saya mulai tulis, itu isi hati saya, saudara. Jadi apa yang saudara baca tiap hari renungan di grup yang setiap hari saya hampir nggak pernah terlambat, walaupun saya keluar negeri liburan, itu nggak pernah terlambat untuk saya posting. Itu semua isi hati jeritan saya, pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Dan saudara lihat yuk ayat berikutnya supaya sebentar lagi kita selesai ya. Satu ayat kita selesai, 1-2 ayat. Sebelum tiba hari yang malang yang mendekat, tahun-tahun yang kau katakan. Saya dulu di masa muda waktu usia 23 tahun saya sudah jadi orang benar, ya, orang benar yang enggak betul-betul menghidupi firman. Tuhan itu bilang gini sama saya, ingatin, dulu waktu muda Tuhan sudah sering ingatkan, saya menikah usia 23 tahun, wah masih kinyis-kinyis ya, harga jual masih tinggi, apalagi suami masih nurut, oh galak saya, preman bener-bener ya. Kalau suami macem-macem gitu, debat sama saya cuma bilang ini cerai, masih laku soalnya merasa. Ya kalau sekarang waduh siapa yang mau saudara. Sudah buy one get four. Anak saya bilang ini, mamam, papa itu loh sudah move on dari mama. Lah kok mama ini loh ndak move on, kok cinta aja setia sama papa. Saya itu cuma jawab sama anak saya, mama ini setia sama papa bukan karena ndak move on, saking sudah terlalu move on. Sampai move onnya sekarang cinta Yesus, makanya setia sampai maut memisahkan. Itu karena terlalu move on sama Tuhan Yesus sampai saya enggak mau, takut ya. Banyak orang bilang gini, LL ada dudanya COVID itu loh, banyak loh duda, kan layak ya. Duda COVID banyak loh saudara, bener. Coba saudara survei, banyak duda COVID yang berkualitas juga loh. Oh bukan duda COVID sembarangan, kan COVID orang-orang kaya saudara ya, banyak. Tapi jujur saya bilang ini enggak, sekali saya sudah komitmen, sekali Yesus tetap Yesus, pilihan saya enggak pernah berubah. Saya bilang sama anak saya, mama cuman mau menghidupi kebenaran firman. Yang hanya boleh memisahkan papa dan mama itu hanya sampai maut memisahkan. Selama maut belum memisahkan, apapun rancangan mama terlalu percaya, rancangan yang buruk menimpa mama hari ini semuanya dirancangkan kebaikan. Dan saudara lihat ya, hari-hari ini jangan, kalau kita dari dulu saya diingatkan Tuhan usia 23 tahun untuk terus tunduk sama suami, saya nggak bisa. Dan benar-benar di usia 15 tahun perkawinan, ayat ini terjadi saudara. Bagaimana sampai hari-hari yang malang, yang nggak ada kesenangan bagiku, prahara rumah tangga itu terjadi. Karena waktu 23 tahun Tuhan sudah ingatkan saya tidak pernah ingat Tuhan, yang diingat kesenangan daging. Sampai ketika masalah itu terjadi, saya mulai titik balik, ingat masa muda saya ingat sama Tuhan hari itu. Tapi Tuhan pernah buang saya? Enggak. Dia tetap terbuka tangannya buat saya. Nah yang terakhir yuk, ayat terakhir, bagaimana 2 Petrus Amsal 28 ayat 13 sampai 18. Nanti satu poin ini aja ya, nanti di grup bisa di skip, di foto sekilas. Nanti saudara bisa pelajari sendiri karena ini enggak keburu waktunya. Yuk kita baca. Makanya hari ini kalau saudara baca di 2 Petrus 3 ayat 9b, Tuhan itu sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kesabaran Tuhan itu buat saudara berbalik dan bertobat. Seringkali kita sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita cuma nuntut Tuhan, perkaya aku, buat hidupku pulih Tuhan, kembalikan suamiku sehat. Tapi Tuhan sabar buat saudara, tujuannya supaya kita semua berbalik dan bertobat. Segala kejahatan, segala dosa itu ditinggalkan. Itu tujuannya Tuhan. Lihat Amsal
28 ayat 13-14 ya. Setelah itu kita selesai. Siapa, ini kata kuncinya. Ini ayat yang membuat titik balik saya hidup radikal sama Tuhan. Ini ayat yang membuat saya mengubah mindset saya. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya apa saudara? Tidak akan beruntung. Hari itu saya sadar, saya selalu berkata itu loh yang brengsek. Saya bilang saya kan enggak Tuhan, saya cuman maki-maki kok. Lah memang salah, masa enggak dimaki? Dia pulang terlambat selingkuh, masa enggak dimaki? Dia maki saya, masa enggak maki? Selama saya menyembunyikan pelanggaran saya mengaku diri saya enggak salah, saya enggak akan pernah menikmati keuntungannya Tuhan. Itu tadi. Saya tidak akan mengalami terobosan Tuhan karena saya nyimpan dosa di dalam hidup saya yang membenarkan diri saya. Nah saudara lihat berikutnya. Tetapi siapa, apa saudara? Mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Hari ini yuk saudara datang ke tempat ini pengen ngalami titik balik terobosan Tuhan yang luar biasa, di mana kita akan lihat tangannya bekerja, di mana pendengarannya tidak pernah tertutup untuk mendengar apa yang menjadi keluhan saudara, bahkan matanya tertuju ketika kita juga hari ini belajar untuk dengar-dengaran akui pelanggaran. Berikutnya 14. Berbahagialah orang yang apa saudara? Senantiasa, ada kata senantiasa. Takut akan Tuhan. Jujur banyak orang tidak bisa senantiasa takut Tuhan. Tuhan dipilih-pilih, yang ini enak, ya. Yang ini Tuhan, sorry. Tidak bisa saudara. Sekali saudara belajar untuk hidup takut akan Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi ini orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam apa? Malapetaka. Makanya kalau dengar firman teguran cepat, jangan disembunyikan. Ya Tuhan, ini aku. Akui, tinggalkan. Buka PowerPoint-nya. Jangan pernah keraskan hati. Saya mengeraskan hati sejak 23 tahun. Saya ditegur Tuhan untuk berubah. Jangan suka nanduk, jangan suka maki suami, jangan suka menghakimi, jangan suka marah, jaga mulut. Itu semua saya abaikan saudara. Walaupun kalau saya setiap hari saya cari persekutuan doa, datangnya nangis-nangis. Tapi perintah Allah saya abaikan. Semua yang sederhana itu saya abaikan. Saya anggap ini kan dosa kecil. Tanpa saya sadari apa yang terjadi di Amsal 28 ayat 14. Saya jatuh dalam malapetaka. Suami yang tadinya luar biasa baiknya, jadi luar biasa neknya sama saya. Tidak gampang saudara. Pak Moses, Pak Beni tahu persis perjuangan hidup saya jatuh bangun. Kalau saya sudah stres saya nangis. Ternyata ditegur itu Pak, tidak tambah baik, sandal melayang Pak. Padahal Pak Moses sudah ngomong, Bu, bisu wis dikasih tanda sama Tuhan bisu. Tapi begitu dapat bukti nggak bisa bisu saudara. Mulai saya hakimi, sandal melayang. Wow. Jujur, Tuhan cuma ingatkan gini, semakin kamu ndak berubah, yang namanya keberuntungan, kebahagiaan, kepercayaan ndak akan kamu nikmati. Tapi semakin kamu hidup hari ini, ndak usah sembunyikan, akui. Tinggalkan sudah. Istri yang dulu preman sekarang putri Solo, enggak apa-apa walaupun dianggap bodoh. Dulu saya tanya mama saya, Pak nyoto satu kata, saya 100 kata. Itu saya dulu. Tapi hari ini benar-benar jadi putri Solo. Mau dicaci maki apapun, saya tetap berkata, puji Tuhan, haleluya. Suami yang limited edition membuat Ibu Eli jadi hamba Tuhan.
Sia-sia. Lo sia-sia. Nah kalau tidak ada dia kan tidak ada PD Victory hari. Coba ibu-ibu sekarang nangis stres kemana? Saya sendiri jujur waktu saya ngalami titik sedih bonyok berdarah-darah. Ibu-ibu itu datang sama saya. Bu Eli tolong. Saya bilang ini aduh boro-boro tolong. Bu Eli suami saya tidak pulang. Oh podo bu. Jujur saudara. Bu Eli suami saya ternyata Willnya hamil. Oh aku wis dua anak bu. Tetapi jujur ya ibu-ibu itu kalau sudah ada sepenanggungan semangat tuh ternyata. Loh, ibu yang ngalami. Sungguhan tak bu? Sungguhan 2. Hah bu? Terus ibu kuat? Ya kuat gini loh buktinya. Ya karena Tuhan di pihak kita, ngapain ibu takut? Sudah semangat. Iya ya bu ya, ibu kalau kuat saya kuat. Ibu-ibu itu sering ngomong gini, saya aja ndak semenderita Bu Eli. Waduh, ada perbandingannya ternyata. Ya, yuk buka satu PowerPoint. Setelah itu kita selesai pemain musik. Yuk, satu PowerPoint ini kita bawa pulang, saudara. Ya, bagaimana hidup dalam jalan kemenangannya? Ini yang perlu saudara lakukan hari-hari ini. Kalau kita mau menikmati keberuntungan, hidup disayangi Tuhan tuh hauje saudara. Tidak disayangi Pak Nyoto tapi disayangi Tuhan Yesus. Makanya hari ini produk disayangi Tuhan Yesus. Orang bilang gini, lah wajahmu kok gak stres ya El? Lah apa stres wong punya kasih Tuhan. Kita akan beruntung, kita akan disayangi, jangan keraskan hati. Kalau saudara ngerasin hati, ditegur hari ini, saudara tetap ini, aduh enggak apa-apa lah Tuhan. Aku enggak bisa ngampuni satu ini loh Tuhan, satu aja, jangan. Selama teguran itu terus terdengar, berarti itu serius saudara. Kalau kita terus menghidupi pelanggaran, kita akan kehilangan keberuntungan disayangi, malah kita jatuh dalam malapetaka. Pastikan saudara pulang dari tempat ini dibawa buat remah. Hari ini kalau Tuhan yang memberikan keuntungan saudara, hidupmu itu luar biasa. Satu pintu pasti buka banyak pintu. Amin. Disayangi Tuhan tuh enak saudara. Ya, jujur semua apa yang saudara hari ini hadapi, kalau saudara punya rasa cintanya Tuhan yang luar biasa, saudara tidak akan takut. Yuk bangkit berdiri, karena waktunya tadi janjinya cuma sebentar ya, ternyata overtime. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Oh tadi pagi saya penyembahan, saya ingat lagu, saya catat. Lagu ini lagu lama. Aduh apa ya, ada lagu lagu ini pada waktu tadi pagi saya bangun, tiba-tiba lagu ini lagu lama. Kayak Tuhan tuh ngomong gini, kamu ngucap syukur ndak buat proses 16 tahun. Ndak gampang saudara. 16 tahun tuh sudah anak remaja ya. Tapi lagu ini muncul, saya tadi pagi sempat nangis, saya bilang terima kasih Tuhan untuk proses hidup. Yuk kita nyanyi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, sekali lagi yuk katakan, betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu sampai hari ini kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Kau memilikiku. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan hanya inilah kehidupan kami persembahkan buat Tuhan. Segenap hidupku, jiwa dan raga
harta kekayaan Saudara renungi lagu yang ini. cukup Mana pernah berarti foto kehebatanmu, Cukup hartamu, tapi Tuhan mau hidupmu berikan. hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, Kami mau jiwa memberikan hidup dan kami tulus buat ragaku, Tuhan. sebab Kami gak banyak nuntut Tuhan, kami mau berubah. harta Kami mau mengakui pelanggaran kami mau meninggalkan segala kejahatan, berarti segala dosa-dosa kami yang menghalangi kami untuk hanya mengikuti ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih Bapa. Lagu ini mengingatkan kami semua, kami bukan siapa-siapa. Engkau sudah menyelamatkan, membayar lunas kami manusia yang berdosa. Engkau angkat hidup kami jadi anak-Mu, dan kami dilayakkan Tuhan di hadapan-Mu. Hari ini kami cuma mau bersyukur atas apapun proses yang terjadi. Tuhan mau jawab kapanpun masalah kami, itu bukan urusan kami lagi. Tapi yang menjadi bagian hidup kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Itulah persembahan kami yang hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai hidup kami dengan apa yang Tuhan sudah berikan, percayakan buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biar setiap anak-anak-Mu pulang dari tempat ini mereka diubahkan. Mereka tidak lagi menyembunyikan segala kejahatan, segala dosa mereka. Tapi biarlah hari ini pengakuan kami di hadapan-Mu, bukan hanya kami mengakui, tapi kami mau meninggalkannya Tuhan. Apa yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami punya kedekatan bersama Tuhan. Kami tidak mau Tuhan dipisahkan Tuhan hanya karena dosa, keinginan hawa nafsu kami, kedagingan kami yang membuat kami tidak bisa melihat apa yang di depan, yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat PD Victory hari ini 16 tahun. Engkau sudah memberikan kepercayaan yang luar biasa Tuhan. Untuk kami tetap eksis melayani Tuhan bukan dengan kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap pengerja yang ada hari ini Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati juga gereja Every Nation Pak Beni Bu Ratna dalam pengembalaannya Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan. Engkau kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Untuk Pak Moses juga dalam pelayanannya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu luar biasa. Untuk Pak Petra juga Tuhan. Engkau sudah beri kepercayaan yang luar biasa buat hamba-Mu terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata. Amin.